Yuk dibantu tap-tap layarnya yuk. Yo malam semuanya. Ternyata BTC dominan tinggi teman-teman. Kita tidak ngamati. Dari kemarin kita tidak ngamati BTC dominan. Malam ternyata kencang gini. Makanya BTC dominannya kan terkoreksi tidak terlalu dalam. Hadiri. Jadi yang para itu ya, yang kok masih di bawah ini, saya belum bisa itu beli kembali, semoga kejemput ya, minggu depan lah sudah kejemput ya. Jadi yang saya mau jelasin di market saat ini teman-teman, ternyata yang perlu diamati adalah, jadi kondisinya itu kan gini ya. Pertama kali BTC itu pada saat ini ya, bentar. Jadi skenarionya mulai kebaca ini, sebetulnya mulai kebaca. Dari kemarin kita missnya altcoin mau dibantai gini, tidak mikir sampai itu, sampai sejauh itu ya. Ternyata saya baru ngehnya itu, dan ini tergantung nanti malam. Kalau nanti malam tidak bisa berangkat, tidak bisa naik, ya udah selesai. Kalau nanti malam tidak bisa berangkat, tidak bisa naik, turun, karena beloknya udah berat. Berarti bisa selesai juga bisa. Ya kalau selesai gimana Om? Ya finalnya nanti malam. Karena saya bacanya itu lebih cenderung gini. Ini kan tanggal 13. Kalau teman-teman perhatikan beritanya itu, Binance itu mengunci kan karena bermasalah dengan SEC. Ya bro Ian John. Itu sampai tanggal 13. Berarti kan banyak orang juga masih ada di dalam situ. Rata-rata orang Amerika. Nggak bisa jual, nggak jual.
Yang jual siapa ya? Mungkin yang sudah dapat kode dari JSET. Keluarin dulu. Yang kemarin BTC semua pada itu sudah exodus. Jadi di trap pertama ternyata ini adalah pemindahan aset. Asetnya siapa? Asetnya Paus. Di hari kedua itu adalah buyback. Lah sekarang ini masalahnya apa dengan kondisi Calvin? Nge-like om, mosok nge-like meneh iki. Oh iya dah, nge-like dah. Om, mosok nge-like meneh iki. Oh iya dah, nge-like dah. Nggak nge-like. Masa kok nge-like terus ya? Gimana, nge-like enggak? Ngulang-ngulang. Ya tidak sesuai ekspektasi karena ternyata nanti aku jelasin. Jadi kondisi market saat ini, tapi berita bagusnya gini. Berita bagusnya tanggal 13. Tanggal 13 kan binance-nya itu lah tergantung. Binance-nya US itu dibuka. Kan close-nya USDT yang itunya USDT kan dari Binance US-nya kan kebuka tanggal 13. Itu menarik. Nah, tergantung, berarti kan yang sangkut banyak. Dari Amerikanya sendiri juga. Yang apa yang tidak bisa selamat? Mereka kerja keras, disuruh kerja keras. Jadi yang pintar ini siapa? JSET. Yang pintar JSET. Dia bekuin asetnya, wis kono kubleko ning jero. Ini koreksi. Sang koreksi tak makan semua di bawah. Buat apa? Kalau ada tuntutan kan perlu uang. Yang korban siapa? Retail. Skenario yang terbaca seperti itu menurut apa yang saya amati. Oh ternyata ini apa sih sebenarnya alurnya itu mau kemana gitu. Baru nggak ketika apa? Wah lu nggak usah dibahas, saya nggak pernah bahas lu. Yang koin bagus-bagus saja tumbang, apalagi yang lu. Dan tidak usah dibahas. Kalau loan itu koin penipu, buat dari awal dibikin untuk menipu. JSET Senin dapat surat panggilan pengadilan. Om bisa kacau kalau sampai 1930. 1930 ki apa? 1930 ya apa? Ya semua. Karena itu lihat statementnya dia itu. Kan ada itu. Di dalam kondisi maksudnya market ini ketidakpastian, ada yang inti carinya kan dia bicara bahwa ada yang ragu, optimis, dan ada yang takut, setakut-takut. Ya intinya kan bahwa market saat ini bacananya apa ya, takut. Market takut, tapi kondisi koin saya ini siapa sih beli? Ya salah satunya exchange yang beli buyback kembali. Lah murah kan, mbok buangi murah kok. Jadi makan. Ada bandor lebur lah tuku malahan. Beli. Ada banjur lebur beli. Saya itu malah hari ini tok
ada up itu saya ambil lagi itu 3.400 koin. Jangan takut. Dasarnya apa Om? Nah tak dudoi ya. Tak dudoi ini. Nanti kamu akan kaget. Siapa yang jual, siapa yang beli. Jadi jangan kita itu terlalu yang masuk. Jadi 4 jamnya sudah itu bergeser. Wah ya waktunya kita ambil. Karena yang ambil itu kondisi di bawah. Iya, Mbak Giri juga itu udah kurang ajar itu. Itu parah itu. Bikin kacau. Ini lihat nih. Ini posisi Adam nih. Siapa yang ambil? Yang makan siapa? Nangkap sesuatu dan kenapa mereka makan? Karena murah. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini itu adalah teman-teman bisa mencari data penting sebetulnya. Lihat nih. Mereka beli terus nih, yang large sama yang medium. Yang jual apa retail, takut. Gitu ya. Itu caranya mencari data apa sih yang harus teman-teman cari itu apa. Nah, terus apa hubungannya? Nge-like meneh, ya wis sembuh. Memang dikongkon ora entuk like mungkin. Kali ini tak cas kok, biar nopo guru-guru case. Oh, memang rada nge-lag gitu. Iya. Ini makanya hari ini itu penting. Ini belum final dia turun. Lah kalau besok kamu dikasih kejutan 27.400 gimana? Kalau besok kamu dikasih kejutan 27.400 gimana? Apalagi Gerinya juga sudah bilangnya ketahuan pasang shot. Jadi ada banyak konspirasi di situ. Yang saya pengen ingetin ke teman-teman, tanggal 12 itu menarik. Ya. Sini ya. Ini saya mau ingetin ke teman-teman. Ada apa di tanggal 12? Nih. Ini 12 Juni ya. Itu Senin besok. Sampai tanggal berapa? 26 Juni. Apakahnya akan mengulang? Tahun 2019 adalah sebuah momentum FOMO terbentuk terakhir yang hampir tanpa jeda. Cuman ada jeda satu candle satu tok. Itu terjadi dalam waktu cuman 15 hari. Ini menarik. Makanya kenapa kok diturunin semua? Sekarang baru bisa ngerti bahwa bandar tidak mau. Wes kalau mau itu ya tak kuras dulu. Baru tak naikin. Jadi bandar tidak mau beli, Paus tidak mau beli barangmu yang mahal itu tidak mau. Poinnya di situ. Dan semua kena prank. Malah lebih cenderung seperti itu. Semua kena prank. Dan kalau teman-teman perhatikan, ternyata di dalam setiap momentum MA99 itu
alkoinnya didorong turun. Nih, kita nanti amati bareng-bareng ya ini ya. Kita belajar sesuatu nanti dari sini. Ini apa sih sebenarnya apa? Kenapa dia tidak mau ini MA99? Loh MA99 ini harusnya kan turun. Wong wis didorong kayak ini aduh. Gitu loh. Jadi ini momentum ini pun dia mau pergunain secara maksimal. Dengan cara apa? Lah kalau alkoinnya sudah kayak gini kan seger loh. Seger enggak Bandari? Exchange seger enggak? Terima barang berapa itu dari kamu semua? Dari retail panik itu terima barang berapa 2 hari ini? 4-5 hari ini mereka terima barang berapa? Lumayan. Pada panik sell hiper. Sini tak tampungi semua. Monggo dijual. Ingat market tradisional market Brambang. Masih ingat ya? Jadi kondisi saat ini memang ternyata kita salah 1 hari. Kecepatan. Dipikir kemarin itu sudah maksimal, ternyata masih belum dihantam lagi. Masih kurang ajar bener. Jadi ini saat ini betul-betul sudah mentok. Di 1 berita FAD, 2 panik sell, 3 adalah berita FAD hiper, dan keempat sudah final panik sell hiper. Jadi yang mbok takuti apa meneh, barangmu iki wis dibeli kabeh di exchange. Dari gara-gara kamu takut panik sell hiper dan gara-gara ada berita FAD. Ini retail ini sudah menjual. Terutama di altcoin. Kemarin BTC-nya aja terkoreksi, altcoin-nya masih kuat. Masih kuat ini menteleng tak kasih meneh. Goda meraja mak klek langsung. Yang mentalnya ndak kuat, keok. Wis daripada uangku itu tak lepas. Ceritanya itu gitu. Lah permasalahannya sekarang sudah ambil belum, kondisi wis maklek gitu. Ya. Ini kan wis maklek. Ada pripun? Memang ada terkoreksi, tapi saya mau kasih info. Saya ndak CL, saya malah beli. Beli apa? Beli ada up 3.400 koin. Ya, itu catet. Ya. 3.400 koin. Biar apa? Itu membuktikan bahwa saya tidak main-main, teman-teman. Malah seger, murah, kayak murah kok. Kok kayak murah. Om kapan tukune? Wis kayak murah tenan saiki aja mlayu. Ya. Ya. Dikasih murah takut, dikasih mahal takut. Nah terus kayak ini piro? Ya, ada long di berapa om? Tadi saya ada long di 24 024. Harusnya kan kalau yang dapat 021 ya seger banget itu. Susah begini. Sandbox om. Kalau yang sudah di bawah, jadi ini teman-teman tahu dulu bahwa kondisi saat ini seperti apa. Sudah di fase 4 panik sell hiper. Dan ini barang sudah dimakan. Itu gambar paus, kalau seringkali kalau Telegram tuh ya ada gambar paus mangap gitu. Lah ini punyamu yang 2 hari kemarin gara-gara panik galau kok wis sak gini itu dimakan semua. Buat apa? Buat ceset sesuk aku Senin ana tuntutan. Ya. Butuh modal. Dikasih makan siapa? Retail.
Ya. Retail takut makan. Jadi sesuk nggawa duit bisa dituntut itu bayar jaksa, bayar apa. Uangnya dari siapa? Dari retail. Sama Binance US di close dulu kan. Sing ketinggalan ya sangkutha. Binance US yang posisinya tidak bisa keluar itu kira-kira nasibnya lu yang ngenes teko kowe ra? Aku tak tahu. Kowe mau iso ndelok itu yang teman-teman yang di seluruh dunia ini ya selain Amerika itu iso mbok jual. Ya niki ra iso. Mau tele-tele gitu ya, bayar denda. Iya, bayar denda. Tapi kamu saya bayangin ndak? Kamu masih diberi kesempatan. Posisi ngerti arah market turun banget masih bisa jual toh. Lah pertanyaanku yang di Binance US yang tidak bisa dijual gara-gara dibekukan. Kuwi nasibe piye? Luweh ngenes teko kowe mau ndelok tok ngratapi mbek dijeduki ndase duk. Itu lebih ngenes. Jadi kalau mau tahu kondisinya yang di sana itu juga lebih berat seharusnya. Karena juga itu tanggal 13, ini orang-orang ini tanggal 3 mereka sudah mengantisipasi, wah ini tanggal 13 jangan-jangan mereka begitu keluar isa dibuka itu doh jualan. Lah kalau sekarang gini ceritanya lain enggak? Ini ada yang merekayasa. Kenapa altcoin aja yang dihantam pek gitu. Biar apa? Biar ketika nanti si CZ itu membuka pada tanggal 13 Binance US, kalau sudah di bawah kira-kira mau dijual apa meh diem aja. Nangkep? Nah sesuatu ya. Kira-kira kalau itu paus semua ya, harganya sudah murah, mereka akan berusaha sendiri untuk ngangkat. Nangkep ya? Itu yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Ora usah wedi, sing sangkut luwih teko kowe iki akeh ning Amerika. Yo. Ora usah wedi. FOMC nanti kan FOMC bisa barengan pisan iso support. Ya. Cuman yang dari dunia kripto yang perlu teman-teman perhatikan, sing sangkut ning Amerika iki akeh. Gara-gara Binance. Itu poin penting. Kondisi sekarang di bawah, mereka punya uang banyak di situ. Kira-kira ya wis lah, wis entek harganya murah. Wis dol wis gitu. Ya. Nggak mungkin. Tidak semudah itu Ferguson kowe takono mbek Edi ndi jenenge ndi di Sunawandi bocah metu rai kowe wis dikai kode lho mau jirigen nomere pira 27600 wah kode terus iki iya. Kalau FOMC kemungkinan, nah, kalau lihat momentumnya seperti ini, FOMC-nya bisa jadi tidak dinaikin ya kebenaran, gitu ya. Tidak semudah itu Ferguson. Kan gitu ya. Jadi ini akan jadi seru, tidak usah takut. Teman-teman ini nalarnya, akhirnya kan kebacakan nalarnya. Tadi bandingannya ngeri ya. Gini, saya cuman pengen berpesan kepada yang sangkut ya. Anggaplah kamu melihat candle itu merah. Tunggu aja sampai seminggu ke depan. Nanti lihatlah pemulihannya. Ya. Ora usah wedi. Om aku ndak di duit dinggo nambahi. Ya udah diemin aja. Selain kamu, saya cuman pengen infoin, Binance US itu uangnya retailnya aja di sana tuh banyak, sangkut kabeh.
mau ora iso ora ndak isa apa-apa. Itu kalau bisa teriak, mereka teriak. Gitu ya. Kalau bisa teriak, mereka teriak. Tapi ndak iso apa-apa. Melo ngenes rak kowe. Itu yang teman-teman harus setelah saya makanya gini loh, seharian ini tuh saya berusaha untuk apa ya ini sebenarnya skenario apa sih yang terjadi dengan kondisi seperti ini kok bisa secepat ini. Ini yang saya utarain tadi itu yang saya lihat di dalam market minimal bisa memberikan satu sudut pandang buat teman-teman bahwa kondisi market saat ini memang kondisinya seperti ini. Tapi ada satu hal yang teman-teman juga perhatikan bahwa banyak orang sangkut di Amerika, khususnya di Binance US karena dibekukan, dan itu tidak uang kecil. Kalau kondisinya harganya sudah dimurah seperti ini, kenapa rotok dibuat murah? Ya, ini strategi menurut saya. Kalau saya jadi Binance, ya strategi yang terbaik ya ini. Karena apa? Begitu nanti tak colno, kowe wis di bawah hargamu. Kowe ra iso itu. Nangkap ya? Karena mungkin CZ sendiri sudah ngerti. Ini serangan tapi ini kan permainan taktik aja. Bagaimana mengakali kondisi ya. Kemenangannya CZ adalah dia pemilik exchange. Jangan lupakan itu. Ya. Ini permainan tingkat tinggi. Orang berhitung semua. Berhitung semua ini. Hadir ya, oke. Iya, itu dampaknya. CMC itu semua dampaknya. Jadi yang tidak bersangkutan kok itu ya dampaknya. Retail kalau sudah panic sell, ya dampaknya kemana-mana. Tuh jangankan CMC, Indonesia aja banyak, dampaknya parah juga. Berarti kan dampaknya kemana-mana. Dan ini sudah sebenarnya sudah dicoba, teman-teman. Sadar enggak bahwa ini sudah dicoba? Mereka itu mengulangi pola. Pola ini sebenarnya sudah dicoba. Kapan? Ketika posisi hari H Binance US itu dituntut CZ-nya. Ini di hari ini dia sudah keluar market. Ini pausnya, kowe meh metu tak? Tak metu tak tinggal kowe. Keluar market chaos tapi belum seberapa. Setelah keluar dari US, masukin lagi, mompa naik. Karena dia mau mempertahankan ini sebetulnya. Karena bullish memegang kontrol masih di dalam kontrol bullishnya. Jadi ya. Jadi, tapi kan yang ketinggalan adalah retailnya Binance US toh, sama menengah-menengah yang tidak tahu toh. Karena dibekukan asetnya. Nggak bisa kemana-mana ini. Piye carane ini? Ini kalau besok tanggal 13, itu kan keputusan tanggal 13 mau dilepas. Kira-kira kalau posisi dilepas dengan kondisi yang kayak kemarin sebelum kedam seperti ini, itu kodowe juga enggak? Mereka akan kedam itu. Karena mereka kan pasti toh, cepet-cepetan jual toh. Turun juga kan. Lah Jesa enggak mau. Kowe tak kunci sih. Aku sing main. Buat apa? Lagi aku mbok tuntut butuh duit tok. Nanggap ya? Turun pek gitu ya. Wah, kebetulan ini. Arena ini. Coinbase dituntut. Wah, beritane itu tambah liar. Dia makan itu dari bawah. Wes kene tak tampung kabeh. Retail murah toh? Semua jual murah kan? Dapat uang. Ya.
Binen open yes. Lah ya kita jelaske. Kowe aja ngeki komentar sik, tak jelasno, rungokno ya, baking soda daripada kowe tak kembangke engko. Dirungokke sik. Ora usah ngoceh ning nisor. Jadi posisi besok tanggal 13 mau di withdraw harga murah sapa sing meh dodol mudeng kuwi baking soda aja mok nerocos ning nisor gawe gaduh kuwi ya lah barang murah mbok dol kowe duwe barang nyangkut ngono paus buake ra karuan mbok dol ya ora mungkin nganggo nalar malah gawe wong malah galo malah gitu ya. Nah, guyu balan kurang ajar gitu. Ya. Gitu ya. Jadi sengaja. Jadi sekarang skenarionya tuh setelah 1 hari ini saya udah nopo yo iki apa skenario apa? Yang saya temukan skenarionya yang paling cocok dengan kondisi saat ini yo iki. Gitu loh. Jadi dia ndak mau. Oke lah, aku dituntut, oke aku ditu, ya aku nimbah dari momentum, cari uang. Lah nanti sing sangkut itu gendanan Italia Amerika, sing kok dibuka, regane wis murah kabeh no, wis kono dolo, tak apa ayo tak tunggoni dolo, ayo, ya, wis saiki dolo, itu mau ceset iki mok guyang-guyu tok. Mbok tuntut kayak dolo ngono. Duit miliaran dolar kuwi dolo. Ayo aku main delok, kowe wani dodol ora? Nangkep ya? Nangkep sesuatu enggak? Saya berharap teman-teman terbukakan mindsetnya. Nanti tanggal 13 itu mereka dibuka stake dibekukannya itu mereka mikirnya sudah lain. Iki piye carane ngunggahke market. Jadi Jason ndak perlu ngepam lagi kono PR-mu selesai dhewe. Aku sing penting wis kulaan. Nangkep. Ya, nangkep sesuatu ya. Kayak ini ya. Jadi ngeh ya. Skenarionya seperti itu yang menurut saya sudut pandang saya setelah saya renungin dalam 1 hari ini. Buat saya itu ya ya PR ya. Tapi saya bersyukur punya teman-teman sahabat-sahabat saudara-saudara yang hebat-hebat yang selalu support seperti Bang Alvin, seperti banyaklah teman-teman terutama juga Ferguso itu ya, selalu memberi kode-kode pada kita, itu juga salah satu poin. Komiko, Pak Edi, Bang Andrew gitu ya. Itu akhirnya keluarga CBT ini yang pagi itu kan sempat galau semua loh. Aku tuh sampai gini loh, kian gini terus iso. Saya tuh malah jadi pikiran loh, padahal aku kira cangkut tak kayak gitu. Wah aku itu udah cangkut karena apa? Itu yang kemarin tuh cuma marginku aja. Tapi buat saya tuh gini loh. Kok sampai gini ya? Gitu loh. Buat saya tuh cukup sedih gitu loh. Maksudnya itu tok sampai kita lah ini yang namanya manusia itu punya keterbatasan. Kok sampai kita ndak bisa tahu ya itu keterbatasan dari diri saya. Saya menyadari bahwa di dalam diri manusia itu punya keterbatasan. Kode duker. Sama-sama bantai gitu ya. Tapi yang saya itu ya teman-teman, makanya kan begitu agak siang itu ini tidak bisa ini gini terus kita menjadi galau menjadi itu, makanya kan sudah stop dulu, jangan memberikan tambahan amunisi bahwa ini market akan chaos akan itu, karena ketika kita ditambah dengan hal seperti itu psikis kita tuh yang kena. Galaunya lebih itu di dalam room Telegram juga tidak konduktif akhirnya ini apa sih, saya sampai dari pagi itu sampai siang itu ya, buat saya tuh penasaran jadi skenario apa yang ada di
di kondisi saat ini. Ya yang saya temukan itu yang barusan saya jelasin. Jadi tanggal 13 itu maknanya jadi lain. Nanti stakingan mereka kebuka, mereka yang berusaha kok. Berusaha untuk apa? Ini kan tak wis tak kayak bocoran ini kan ayam batin. Nanti mereka yang berusaha untuk menaikkan. Nah ini yang komunitas kita ini ya, ini TikTok siji digempur habis-habisan kaya ngene ya. Edukasine selalu semangat ngono ya mbuh. Ya. Tuh, yang mau order kaos kripto langsung ke Telegram. Ini ya bisa di Bang Rais ya. Boleh. Itu apa bisa pakai logo CBT, boleh. Juga sudah izin sama saya. Itu dia Bang Rais itu apa jual kaos untuk apa dengan logo CBT Army. Kalau teman-teman pengen beli bisa inbox Bang Rais, itu nanti di apa liatin contoh-contohnya. Semangat Ferguso ya. Bang BTC kemana? Ya ini tadi kan sudah dijelasin BTC. Kalau saya secara pribadi BTC akan tetap sama 48 sampai detik ini. Iya. Karena ini skenarionya malah sesuatu. Gitu loh. Lah wong wis tumbang kabeh mosok mbok kayak tumbang meneh ya. Memangnya semua koin mbok suruh rupul semua apa piye? Lah itu kalau BTC-nya mbok suruh 20.000 semua rupul gitu. Alkoin rupul. Wis dadi awu iki lho. Gitu ya. Kenapa dia tidak turun-turun? Ya ini mempertahankan momentum MA99. Yaitu adalah FOMO ketiga. Sebetulnya teman-teman kalau perhatikan dari periwayat dari MA99 ini selalu memiliki makna. Gitu ya. Jadi ketika dia koreksi di sini, itu altcoin koreksi sampai bawah. Lihat aja, beberapa altcoin kan koreksi ke bawah. Ini di sini pun sama. Di sini lebih dihantam lebih dalam, tapi dia sedang mempertahankan MA99-nya karena ada fase ketiga yang belum selesai. Dasarnya apa? Ya dasarnya tetap riwayat. Yang teman-teman perlu perhatikan, ini bukan cocok logi ya. Ya cocok logi ya boleh lah. Tapi teman-teman ini tanggal 13, nanti kan nanti orang itu akan salah memprediksi menurut aku. Wah, ini stakingnya tambah metu apa pembekuan aset Binance US-nya dibuka. Marketan kios tekan ndi wong barang wis dadi lemah kabeh wis tekan ning ngisor. Harga ini sudah hancur lebur. Mau mbok kiosnya piro meneh. Mereka ini sangkut. Koinnya apa? Macem-macem. Dari meme koin sampai BTC. Itu strateginya C-set. Pinter dek nen. Ngose, kowe tak tutup sih. Tak kowe aku mbok nuntut kowe tak tutup. Tak kunci. Bola-bolaku paus tak entokke sih. Kapan? Kemarin merahnya BTC itu. Gitu ya. Jadi apa? Apakah tanggal 13 nanti begitu dikeluarke itu bisa tidak dibekukan? Njur beringas dijual murah-murahan rak mungkin wong rugine sak mbamoe kok. Rugi itu berapa mereka? Enggak mungkin. Mereka kan berusaha. Ceset sudah punya strategi, saya sudah ambil semua retail hari ini tak makan 2 hari ini. Murah kabeh nisor. Wis. Stokku sudah banyak. Tinggal apa? Nanti momentum tanggal 13 PR-nya yang sudah lepas di Binance US itu PR-nya mumpah, yang paus menengah, paus tanggung, paus sangkut juga mungkin ada di situ. Piye carane? Harga naik, bukan harga turun. Nah, masih bingung toh?
Iki wong iki selewah iki si TikToker siji iki selewah iki. Wong liya ngomong dungdam kaget bingung galau kepalanya pusing gitu ya. Ning pojokan pipis ngerti-ngerti suarane dagdug gitu ya. Kan gitu. Ya. Tapi ini kok siji melawan, bukan melawan arus gitu loh. Tapi kita nalar gitu. Makasih Ella Taib. Gitu ya. Jadi tidak usah takut lagi. Nah, teman-teman, saya mau perlihatkan. Ini momentumnya juga sama. Nanti maknanya adalah FOMC tanggal 13, juga maknanya juga nanti pembekuan Binance US. Makasih Bro Sebastian. Binance US itu juga copot dari pembekuannya. Itu juga maknanya yang dari candle. Makasih Pak Edi. Maknanya dari candle itu adalah tanggal 12 Juni sampai tanggal 26 itu adalah momentum yang tidak ada jedanya. Kok pas ya? Sesok ini tanggal 11. Sesok itu Minggu tanggal 11 Juni. Bola. Sama itu sangkuter yang ada di Binance US harus mempan naik. Lha iki wis dijelaske Bro Hartono, iki wis ngoceh teko kene mau lho. Teko juga. Aduh, wis Pak Edi kowe sing ganteni jelaske kene. Aku ngulangi pirang kali. Aduh. Ini dijelasin Bro Hartono. Ya. Skenarionya tanggal 13 itu yang Binance US yang di staking yang dibekukan, bukan di staking, dibekukan. Mau ya guyon yo. Long dari mana bagus? Iya serok ya wis. Sinyalnya apa serok, bumung murah serok. Edi Ferguson. Iya, buat ngakalin Amerika. Jadi kan gini, ini kan dituntut, ceset, ya dong. Kira-kira kalau dia ndak close dulu, ndak bekukan USD, ya kan? Kowe ora entuk metu. Ceritanya kan gitu, ya kan? Di Binance US-nya kan tidak boleh keluar. Tanggal 13 baru boleh, kan gitu. Lah ini market kan terjadi berita FAD, momentumnya panik sell, diangkut semua itu yang dari bawah. Bebek kembali tidak kira-kira CZ atau Binance? Bebek. Kalau bisa digempur sampai bawah sekalian band Amerika yang posisinya masih standby di Binance US, retail setengah paus dan pausnya yang tidak bisa keluar, ya sangkut toh, ya enggak? Jadi maknanya tanggal 13 itu enggak usah takut goro-goro Binance US dilepas, maknanya malah kebalikannya, karena posisi sekarang harga sudah berdarah-darah, enggak mungkin mbok piye meneh, mbok jual turun meneh, itu dadi lelembut iki. Binance tutup apa Amerika tutup? Iki apa lagi? Binance tutup apa Amerika tutup ki piye? Wah, kowe iki ra mudeng iki malah. Yang Amerika tutup ya berarti Singapura ya tutup. Hong Kong tutup iki ora tak mudeng meneh ya. Iki apa teko-teko iki? Iya, ora. Ya, saiki. Pak Edi, dheweke kalangan dhewe iki Mr. Simple iki. Weruh kabeh kuwi wis weruh yen mau.
Info ya futur om short or long. Ki Mister Simple ki sapa lagi? Pak Iwan sapa? Kenal Pak aku. Aja tak gelei engko jajo kenal. Antuk. Gini. Wis dirungokke we, ya. Sing terlambat ya saya bukan. Iya. Wis kowe ngosek ganggu wong jelaske. Dirungokke we. Iki sing daripada aku jawab kowe terus tak barbar jelas-jelas iki. Malah kaya pidato kok. Kaya wawancara publik we. Ya, wis stop sih. Ngelong tipis-tipis. Ya kalau ngelong kalau harga murah seperti ini sebenarnya tidak apa-apa. Ya. Jaga kalau futur kan ya itu terserah karena kamu kan punya strateginya sendiri. Ngebluk Rom. Oh iya. Masuk dah. Wis bahasa Jawa penumpangnya banyak om. Saiki ndelok apa sing dirungokke. Ya. Ya. Yang penting ndak usah takut. Ya, ndak usah takut. Semua teman-teman ndak usah takut. Serok ya pinter kowe berarti. Ya, Eri Awan tuh wis ngekode kuwi pinter. Ya. Ndak wis tumpah kabeh kok. Isih meh mbok apake meneh. Tumpah semua ya. Ini sudah fase 4. Ini. Ya, makasih ya Kak Weni. Ingat ilmu dasar adalah panik. Ini adalah berita fat atau berita buruk yang menghasilkan panik sell. Kan di sini 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Terus dihantam lagi berita fat yang hiper atau bertubi-tubi yang akan mengakibatkan panik sell hiper. Jadi fase keempat ini sudah mentok. Di harga tumpah semua. Ini kalau ada itu ya wis jadi wis remek bukannya itu. Wis remek. Sakjane aku ya intel ya. Ya wis, karena aku simpel to tak bisuke sik ben ora ngoceh terus ini sor ya. Wis, ngono wis. Kowe ngoceh dhewe. Yang ganggu soal. Wis, ngono kan ra iso ngomong dhewe. Dicek omong malah ngoceh dhewe. Tambah muatan di kartun. Iya enggak apa-apa wong saya aja ada malah nambah kok. 3.400 koin saya malah nambah. Tadi pagi saya malah nambah. Tuh kok gitu? Iya. Makanya orang melihat seperti ini takut, kita ini malah momentum. Serok gitu. Apalagi kalau kita sudah ada Paus Ferguso itu. Ndito bocah ndito? Edi Ferguso Sunawan. Bukan Senewen loh, Bang Calvin. Nah, ini ada mulai itu ya. Moga-moga ada targetnya ke berapa? Moga-moga ya. Bisa nyentuh ini, moga-moga balik ke 0,32 ya, moga-moga ya ada ya 30 ya wis apik ya 0,3 wis bagus ya. Ndi to ki Bro Edi. Iya dari tadi ada Shiba itu harusnya serok, ada Shiba itu harusnya serok ya, ada Shiba harus diserok harusnya. Sudah waktunya. Dan kalau teman-teman perhatikan yang penting poinnya di sini nih. Ini kita sedang di mana? Kalau sudah panik sell ya berarti waktunya serok gitu aja.
Nah ini kan sudah parah. Nah, yang ditakuti teman-teman kan ada di depan ini mesti yang dipikirkan ada dua hal. Sebenarnya saya sudah jawab itu. Ada dua hal, yaitu satu adalah FOMC, yang kedua itu adalah ketika Binance US itu pembekuannya dibuka tanggal 13. Kan bersamaan dengan FOMC. Saya akan jawab. Dua-duanya sudah saya jawab. Harga saat ini sudah murah. Begitu pembekuannya dibuka, kalau seandainya teman-teman jadi pausnya yang sangkut itu kan berarti harus jual toh. Kira-kira mau diem atau mau jual rugi, atau mau ngatur strategi untuk menaikkan produk ini biar bisa kamu tidak sangkut. Itu jawabannya nanti ada di dalam diri teman-teman. Itu yang dari Binance US ya. Terus kalau FOMC saya akan jawabnya, kondisi karena sudah dinaikkan sampai bertubi-tubi, kemungkinan kali ini dia akan tidak dinaikkan dulu. Mbuh nanti sebulan berikutnya atau Agustus mungkin baru nanti reaksinya lagi. Gitu ya. Lagi pulang Pekanbaru, oh iya ding tadi bilang kok 4 jam perjalanan. Iya betul. Baru. Nah, itu bergeser tuh sudah Bang Calvin. Kode apa meneh. Jadi gitu ya, sudah saya jawab ya dua-duanya. Jadi itu yang jawaban saya itu. Satu, kendala di depan itu kan ada FOMC sama Binance US. Saya sudah jawab dua-duanya. Satu adalah kondisinya karena market sudah murah, tidak mungkin mereka jual dengan harga murah. Karena mereka sangkut juga. Sebetulnya kita itu tidak usah takut. Sangkutnya mereka itu lebih banyak, uangnya lebih gede, ya toh. Jadi yang perlu di itu apa? Malah sebenarnya kamu ini juga kesempatan buat Asia. Serok, iya toh, itu ya. Nah ini Om bisa diturunin lagi ndak nih BTC? Jawabanku gini, ini kan ada sing mesti tanya ya. BTC ini di ujung bukit kayak gini ya. Ini bisa ndak ditumbang ini? Pertanyaan saya jawab dengan gini. Kalau ini ditumbang kira-kira semua koin rupul ndak? Jawab apa bingung. Jadi jawab apa sendiri kira-kira itu kalau diturun ke BTC-nya itu semua koin rupul enggak? Itu jawabannya. Aduh, anjing sampean. BNB dan Sol hindari dulu, itu dua produk yang bermasalah. Ojo mbok tantangi ya. Kalau saya sih lebih baik dihindari dulu. Walaupun sangar seperti ini tetap berita ini kan yang bersangkutan ada ceser. Jangan masuk dalam, tetap ada pressure. Para investor tetap takut lah. Kalau itu jangan nantangi, yang mbok masuk iya kode rodok nantangi gitu. Ya. Jadi hindari. BNB Sol hindari. Kalau cuman apa berita, kalau soal ini beritanya apa ya Bang Calvin yang berat ya? Selain Robinhood. Kan Robinhood itu mau delisting kan salah satu 3 koin yang the best-nya kan ada Matic sama Sol. Nah, selain berita itu apa ya Bang Calvin? Sol itu. Nah itu tanya Bang Calvin itu mungkin bisa menjelaskan. US ban altcoin. Lah ya itu kan sudah dampaknya, Lutfi. Tadi kan sudah dampaknya. Iki sing entes anyar-anyar mlebu mesti komen kok, jadi buyar. Ternyata setelah tak amati masuk langsung komen ternyata. Jadi tidak, kita sudah jelasin ngalor ngidul sampai 7 meter, 700 kilometer gitu ya. Ya akhirnya itu sudah dijelasin semua.
Yuk tanya apa yuk? Ini tidak lama ya teman-teman. Aku ki sebenarnya rada apa masuk angin, bener. Itu Bang Calvin coba bisa dikasih info untuk soal Bang Calvin. Mungkin ada info penting yang kenapa yang lain daripada si Robin Hood ini loh Bang. Atau mungkin Pak Edi mungkin. Ada gimana ada share aja. Wedang jahe om. Ya biasanya aku kalau gini itu tak kasih jahe rempah. Makanya ini gini aja keringetan terus ini teman-teman. Karena semalam pokoknya tak ditanya kalau aku apa tidur itu lebih dari jam, maksudnya itu seperti kemarin tuh live itu ya, ngobrol-ngobrol gitu sampai jam 1 lebih setengah 2 itu rata-rata malah hampir rata-rata besoknya masuk angin, tidak kuat soalnya. Saya memang tidak tidur tapi harus posisinya itu tidak standby, harus santai, rileks gitu. di tempat tidur lebih banyak itu. Iya, kalau saya lebih ke itu, lebih ke iya, jahe rempah seringnya. Tuh bakal panjang. Iya, ya itu yang ngeri ya. Pokoknya kalau seandainya ragu ya dilepas, sol, diganti produk yang jelas, lebihan. Kalau saya secara pribadi itu yang kena berat itu malah yang kemarin ya, itu yang kena jadi marginku itu yang terkoreksi itu margin ya saya itu malah ada up sama ada. Ini Bunda Ira orang ketok ya. Dari tadi siang loh Bunda Ira tidak kelihatan. Set ancur kak katanya triple bottom matang pohon. Nah ya tapi kan kowe ya ora mau rungokno. Yen to kondisi turun ya diculke to mosok dipentelengi kena tak jawab gitu lho ya. Ya kira-kira semua seluruh dunia ini saya ngerti kondisi market saat ini. Jangan sentok wis. Itu loh ada itu ya tumbang yang terkoreksi dalam market itu ya kita harus makanya gue aja ngintil silit, maksudnya ngintil silit ini loh kondisi jadi kita malah jadi robot gitu loh. Jangan, makanya kenapa di sini itu yang mbok pelajari adalah ilmunya. Kira-kira turun banget ya dicolke. Ora wis aku memang wis sakarepe tekan jero wis mlebes tekan kuwi nyelem wis tak selemi sisane kan ya ndak seperti itu konyol gitu. Mudeng ya. Jadi saya berharap itu gitu loh. Ya kita ini belajar ya tujuannya untuk apa? Bisa mengeksekusi. Gitu loh. Jadi jangan apa mbok pangan mentah bar gitu nanti wah lah kok gini gitu. Loh kita sendiri yang ngalami. Ada aku itu ya podowe turun, tapi apakah saat CL tidak? Loh terus turunnya sak gitu akeh. Iya. Lah wong aku sing duwe kebablasan no, malah aku itu masih mending kan bok lah kan ada apa orang nangis gru-gru itu nan 58%. Koreksinya tuh 58% ada kalau mau tahu. Tapi apa yang saya lakukan? Saya beli. Beli berapa? 3 kali lipat di bawah. Kenapa gitu? Itu modal yang dulu tak narik. Makanya ini penting teman-teman. Kenapa saya tuh suka narik modal? Ya tujuannya ini. Partai tidak terduga. Ini sudah pernah saya bahas. Di dalam ilmu trading itu ada yang namanya faktor X. Nah itu yang tidak bisa dijelasin. Ya saat ini. Makanya kalau modalmu sudah mbok keluarin pada suatu saat itu akan dibutuhkan. Butuh apa? Menghantam posisi yang tidak market tanpa nalar. Ini maksudnya market tanpa nalar itu ya ini. Tapi terjadinya tidak lama. Market tanpa nalar seperti ini terjadinya tidak lama. Kalau serentak loh ya.
Kalau satu-satu itu bisa lama. Ingat-ingat, kalau satu-satu itu bisa lama karena yang dipukul satu produk itu. Tapi kalau serentak itu tidak lama. Ingat-ingat itu. Karena kalau lama lah piye? Apa marketnya mau meneng-menengan tok? Kan tidak mungkin. Gitu ya. Lina baru dikotok katanya. Kamu kan baru. Sudah dibilangin Lina kemarin itu ya sebelum koreksi. Itu wis dibilangi loh, malah ning atas pucuk komone itu sudah dibilangi gitu loh. Bahwa itu akan tumbang. Ini saya ini masih diremah-remah misalnya. Jadi market saat ini tidak ada yang memprediksi, tapi kalau saya ditanya market saat ini gimana Om, seharusnya itu mbok angkut kembali. Ini moga-moga ya, ini narik harapannya jadi apa hijau. Kalau ini nariknya cepat bisa hijau. Karena apa? Ini kan terlalu jauh. Sebenarnya ini tidak bagus. Saya sebenarnya loh ya. Kalau lihat di benang ini aneh-aneh, terlalu jauh. Jadi potensi untuk jadi hijau sangat ada. Nggak usah takut untuk ada, nggak usah takut kamu ya. Beneran, holder ada, nggak usah takut kamu. Beneran, saya malah masuk. Serius saya. Holder ada, kamu nggak usah takut. Naik 03. Itu ya. Untuk ada nggak usah takut. Nah ini the bestnya dari produk saat ini. Kalau sandbox matic gimana? Ya nggak usah berarti ya. Sandbox matic ya di sini ya. Aku tambah waria pinter gue berarti. Berulas wes mantap. Yang paling bagus di antara semua produk untuk saat ini loh ya. Menurut saya ini kesiapan di dalam SRP ini dia itu memiliki kesiapan yang cukup teruji. Menurut saya ini skenario ini sebenarnya pertarungannya mereka itu SRP di mana? SRP itu posisinya mungkin di tengah menurut saya. SRP ini di tengah. Di tengah semua pertarungan mereka antara Amerika, antara kiri ya. Jadi ini sudah infonya itu dia harusnya itu kalau ngelihat di posisi pertahanannya ya. Ini koin yang Bu amati enggak? Semua gejolak koin ini seperti memiliki kesiapan. Jadi ini kandidat kuat akan melakukan satu terobosan yang di luar nalar. Tunggu aja ya. Ini kita sudah bahas hampir 1,5 bulan. SRP naik ya. Engko aja kaget yang cuma $2 tok ya aja kaget. Wis gitu tok aku jawabannya. Carane piye? Lah bayangin semua tumbang ya mbok geli-geli ya. Mbok guyu mbek udah tutut iki mungkin ngerokok iki. Mbek ngopi tok ngono ya. Wis mbuh dunia kripto berguncang terserah. Yang penting SRP tetap bisa ngopi gitu. Ya. Seperti itu ya kondisinya ya SRP ya. Lah nanti finalnya itu tetap menang. Menurut aku tetap menang. Dimenangkan gitu. Setelah kegaduhan ini akan menang. Karena ini sebenarnya memang sebuah sesuatu yang maksudnya ini loh nanti habis ini ada lagi rakitinya. Sandbox bisa balik lagi ya, moga-moga bisa. Kalau isa itu ya kalau sudah bawah atau ari itu diambil lagi, serok lagi. Yang sudah bawah-bawah ambil lo lagi. Tulungi. Ya, ditolongi. Ya, SRP ya. SRP santai aja. Tetap di hati.
Ada SRP, sudah itu ya, sudah dijawab semua ya. Ada SRP, BTC sudah ya. Terus apa itu? Tadi Sandbox sama Matic ya. Oke, tak bahas Matic ya. Matic ini salah satu yang di offin oleh Robinhood, jadi kena dampak. Ya, Bro Freddy ya Gala ya nanti. Ya, habis ini Sandbox dulu baru Gala. Oke. Saya tidak bisa lama-lama teman-teman karena ada masuk anginnya. Tapi minimal teman-teman sudah tidak galau lagi ya. Kalau yang saya galau kebangetan. Ojo galau loh ya. Ambil serok bukan galau. Waktunya ora waktune galau. Wis ambil ini Matic ambil aja. Boleh ambil. Harusnya dari tadi 0,5. Matic ambil aja. Yo Om, kalau gini carane ngitungnya piye Om? Gini, ini akan kemana toh? Tandanono ini. Wis mesti mau kene tok sampai. Wis. Iki carane lihat gitu. Momentumnya walaupun nanti ya momentumnya ini nanti di tengah ya. Nanti dia gini gitu ya. Ada sideways-nya gini gitu ya. Untuk mungkin triple bottom apa itu enggak apa-apa. Nanti tetap ujungnya di sini. Targetmu cuma di sini mungkin untuk Matic. Enggak tahu kalau nanti FOMO-nya terbentuk ya. Moga-moga aja ya. Karena ini kan sudah partai dibantai habis, bisa enggak? Bisa kalau partai dibantai habis ini kan berarti fase baru. Nah ini kan posisi di bawah berarti. Zero, kalau orang bilang itu diseroin. Market dinolin, klek. Lah, kenapa kok tujuannya bisa dinaikin? Tujuannya kenapa kok dinaikin? Ya bandar kan kepengen bati akeh. Ya kalau FOMO bisa lebih gini lagi bisa. Kalau bisa setinggi mungkin bar ngono tumbang meneh. Oh gitu Om. Iya, makanya diperhatikan. Nanti kalau sudah umpamanya ini di sini dipantau di MA99 masih terus Om. Dipantau lagi di sininya, ya toh. Oh tembus Om. Berarti mbok pantau ning double bottom. Bisa sampai situ Om. Lah, kuwi hati-hati. Bar ngono, kuwi dibuat sangkut. Gitu ya. Kenapa gitu? Karena market bulan Juli akan tumbang. Ingat, saya akan keluar market Juli. Mbuh iki pertengahan, mbuh nanti dikasih info lagi. Ya. Gitu ya, Matic ya. Beli, enggak apa-apa. Tuh Om tak beda dengan kemarin. Karena saat ini zero. Jadi teman-teman membaca zero dengan kondisi yang kemarin itu beda. Ini sudah tumbang. Pek gitu loh. Jadi market saat ini dibantai habis. Yuk mulai lagi dari nol. Kalau kamu jadi bandar atau jadi paus yang beli, pengen enggak barangmu tuh yang iso setinggi mungkin sampai orang ini umpamanya ada apa? Ini cupang ya, contoh nih. Ini ikan cupangnya ini biasa wah, wapi-wapi gitu apa itu? Burung apa lobet tapi biola itu ya. Wah, sana itu ada yang apa di atasnya biola sampai itu ya, sampai ratusan juta. FOMO terus kan. Kalau bisa semahal mungkin. Ya itu sama. Dan naluri ini adalah naluri ilmu dagang. Jadi kalau teman-teman biasa dagang seharusnya di dunia trading ini harusnya bagus. Nah saya ini mumpung saya ingat ya. Untuk yang di future, yang di futur, ini saya bahas futur sebentar. Untuk yang di futur
itu tidak bisa melihat market cuman dengan posisi tradisional market ternyata. Ternyata orang-orang yang di futur kamu harus pintar matematika. Kenapa gitu? Itu lebih sulit. Kalau kamu merasa bahwa matematikamu kurang bagus, sebaiknya jangan sentuh futur. Klik, bes. Ya. Karena tidak mungkin kamu bisa berhasil. Percaya omonganku. Karena kerumitan di dalam matematika di dalam dunia futur itu jauh lebih susah. Pesanku itu yang di dunia futur ya. Jadi tidak bisa. Itu harus menggabungkan antara tradisional market, bagaimana momentum itu terjadi. Itu yang sudah dijelasin kan, kalau yang di spotan mudah. 3 poin itu teman-teman bisa lihat di playlist saya di 3 poin dasar. Itu teman-teman sudah, itu pelajarin aja yang 3 di playlist itu. Tapi kalau kita sudah masuk yang namanya futur, itu kerumitannya beda. Kombinasi antara mencari harga, mencari fundamental, mencari manajemen, tapi digabungkan dengan matematika yang sangat mumpuni untuk menghitung semua kalkulasinya. Itu bedanya. Gitu ya. Ini malah menceng-menceng ya. Wes, balik ke tadi. Gala ya. Ki mau apa? Gala yang satunya apa ya tadi? Oh, gala bi apa ya mau? Ya, DCA aja, DCA. Mumpung di bawah gini DCA. Tapi kalau di tengah-tengah jangan wah koreksi DCA ini terus dimuntek. Ning dhuwur pasti sangkut lagi, tambah jauh. Kalau sudah klek gini itu DCA, betul ya, nulungi. Karena kita tidak bisa mengantisipasi market, tahu-tahu tiba-tiba terjadi gejolak dalam waktu malam itu. Ini kan dilempe tadi malam kita. Kita tuh semalam dilempe udah. Tidur di bantai. Ya memang sengaja. Memang itu sudah skenario, itu sebenarnya sudah disiapin. Ya. Jadi tidak usah kaget. Ini ya, ini zero. Kenapa zero? Ini lihat nih. Ini zero nih. Lihat nih. Ya kan? Di zero ini namanya. Jadi kalau besok teman-teman melihat dia bisa momentum sampai sini lagi, tidak usah bingung. Ya mereka jual pengen lebih mahal. Ya. Om bisa dong sampai sini. Lah kan mereka sudah pulaan. Dan kamu kalau mayuni mereka mahal itu bagus, mereka senang. Gitu ya. Jadi itu tujuannya. Beda dengan Om, kenapa Om Iwan membahas dengan 1 hari lalu dengan hari ini beda. Beda. Kita harus melihat momentumnya dari market itu apa. Ini zero. Market di zero. Altcoin loh ya. Dan momentum BTC dia dipertahankan di MA99 karena dia membutuhkan yang namanya FOMO ketiga. Sama Mas Ian. Jadi BTC-nya itu memang sengaja ditaruh situ. Orang seolah-olah ini yang di futur pasti akan short we. Ini masih bisa short lagi nih, ini ban dibantai habis ini. Ini kan buat bantai habis. Itu rug pull semua altcoin. Ini kalau BTC-nya itu buat tumbangin aja wis, enggak usah banyak-banyak wis. 23.000. Ya malam ini ya dipukul 23.000. Itu rata semua. Rupul bisa. Banyak koin yang rupul, banyak. Apakah maknanya saat ini penting untuk hal itu? Belum. Nanti finalnya rupul-rupulan itu nanti teman-teman lihatnya itu November sama Desember. Banyak nanti koin sing ecek-ecek gitu ya. Sing mau membuat orang sangkuter itu ya, itu nanti rupul banyak, bubar ya 24 tuh bakal 300 bubar semua wis rontok kanan itu wis, nggak mungkin gitu.
dan nalarnya di situ. Jadi teman-teman melihat market saat ini tidak usah takut, gitu ya. Terus Gala itu boleh enggak? Boleh, ambil aja, murah ini harusnya tadi ini 0,017. Bayang 0,17 kayak kapan untuk rego sak gini lagi. Dapat satu momentum mungkin cuma Juni ini tok ya. Tak ingetin lagi mungkin cuma Juni, nanti Juli awal itu sudah. Nanti lihat aja ya. Sering lihat di live nanti biar tahu. Kalau saya secara pribadi ini yang saya secara pribadi yang kena gitu ya. Itu cuma di ada up. Yang lain enggak, SRP menteleng tok. BTC enggak kena aku apalagi 15.800. BTC ku 15.800. Jadi enggak kena enggak wong rego saya 25.000. Enggak rugi loh. Jadi aku yang kena itu malah di ada up. Itu pun koin dari margin. Tadi tetap tak ambil di bawah lagi, bahkan 3 kali lipat. Karena kalau saya momentum seperti ini biasa saya pergunakan. Modalnya saya pergunakan lagi. Target keluar market di berapa nanti live-nya nanti dijelasin. Kalau lihatin market saat ini seperti ini kan tidak bisa buat tebak-tebak dulu. Nanti marketnya nanti perkiraan tetap di akhir bulan atau awal bulan. Ya. Kalau lihat di momentumnya hampir kurang lebih mirip. Kalau untuk target Gala apa nih tadi ini? Gala, ya habis ini San ya. Gala itu targetmu gini. Ini di sini ketika bisa menyentuh ini berarti posisi bullishnya memegang kontrol. Tergantung nanti MA7-nya itu yang mbok kawal ya. Ini kan berarti dia nanti Om ngene ya Om. Apa iso to Om? Sampai turun lagi apa itu lagi ini sudah mentok paling nanti dia momentumnya tuh gini loh, momentum prosesnya, atau mungkin dia nanti akan ada gininya dulu, kurang lebih seperti itu. Ini Gala kalau Gala targetnya ini aja toh kamu. Terus rasa sing terlalu muluk-muluk 0,06 ya mungkin. 0,1 aja ya Gala. Wis rasa terlalu muluk-muluk lah. 0,1 aja, 11 itu. Cukup itu sudah wis hebat sekali ya. Itu juga di sini resistnya di sini kan. Ada 0,01 atau yang termurah ini loh, ini wis 0,07 kejauhan ya. 0,07 bisa tarik modal, 0,1 bisa sisain untuk sampai marginnya aja dilanjutin, itu aja gitu ya. BTC USD berarti kan kuwi toh futur ndak di sini support toh ya. Tadi sudah saya jawab semua ya untuk tanggal 13 untuk FOMC, untuk apa marketnya BTC seperti apa, ini sudah dijawab semua. Sekarang koin. Kalau mau tanya koin masih ada dua pertanyaan lagi. Setelah ini saya soalnya mau off, soalnya saya masuk angin sebetulnya. Tapi karena ini kebutuhan, saya lihat marketnya memang seperti ini ya udahlah, biar teman-teman intinya semuanya jadi tenang gitu. Saya berharap ya ini yang namanya market, manusia tidak bisa mengendalikan semua market. Saya secara pribadi pun saya doain ya biar yang mungkin masih sangkut gitu ya, teman-teman kok saya enggak ada dana lagi Om. Kalau produkmu bagus-bagus seperti seperti Matic, seperti Sandbox gitu ya, itu dia nanti akan ada momentum, enggak usah takut. TRX Om kok kuat ya, tapi kalau TRX itu kan wong sing duwe kaya ngono ya. Ya kalau saya sih sudah ilfil kalau untuk yang, karena TRX ya jujur itu salah satu gombolan si Sam loh, si Justin Sun. Ya kalau saya sih secara pribadi koin seperti itu sudah tidak respect gitu ya.
Ya, makanya ini kan sudah dijelasin. Jadi koin altcoin turun rata ini zero semua. Semuanya zero, kembali ke nol. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya ini ada bagusnya. Kalau seandainya pun tidak turun saat ini, itu besok pembekuan Binance US itu dibuka, ya tumbang juga. Karena mereka rebutan untuk keluar market. Lah CZ ini menurut saya sudah ngerti. Makanya kan dibekukan. Kalau dibekukan ini posisinya dam gini kan koreksi sampai bawah gini dia makan loh dari bawah. Lah yang Binance US itu yang dibekukan itu kira-kira dari sangkuter ndak? Mau iso ndeloki ngratapi kadang tuh kalau kamu mendekati mereka gitu ya. Sing do lungguh ngono suarane mak duk 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 tapi alon. Karena ndak bisa buat apa-apa. Lah piye carane wong dibekuke? Begitu dia mau kebuka besok tanggal 13 ini market sudah kayak ini, sudah di zero. Tugas mereka mengangkatkan harga. Jadi tanggal 13 wis ora usah takon meneh. Kuwi tanggal 13 kira-kira kalau yang sangkut itu banyak meh dijual ndak? Apa mereka itu yang paus setengah paus ya, telung perapat paus itu mau menjual rugi, apa kira-kira dia berusaha untuk memompa? Ya, intinya kan gitu, gitu ya. Itu jawabannya gitu. Rasa wedi, beli we, ya. Ini sandbox beli ya. Ini wes di zero ini malah bahkan tembus. Tapi ini kan nantinya dia tidak posisinya moga-moga nanti tidak itu ya close candle. Moga-moga melebihi ini. Ya, close candle-nya besok pagi melebihi ini. Tapi ini dua ini kayak ini ya masuk harusnya tadi pagi. Kelihatan aneh. Loh ini besok hijau ya ndak usah kaget. Besok pagi itu loh hijau kamu ndak usah kaget. Iya buat serok toh, wong saya aja tadi ada malah nyerok 3.400 koin saya serok. Malah saya serok. Orang kan takut gitu. Ada tuh minusnya 58%. Ada up. Saya malah seneng. Untuk rego murah, kulaan. Tak diemin aja nanti jadi $1. Uangnya mana? Kan gitu dah. Gitu. Jangan malah takut. Besok pagi merah kaget, ya ora kaget, merah saiki ora kaget kok besok kaget. Nah ini kan wis kenyataan merah. Ora kaget iki. Berarti gue salah. Malah tuku ora kaget iki. Jadi kan salah. Kalau lemah, mentalnya lemah ya kaget. Tradingnya ikut-ikutan, galau gitu ya kaget. Sen TP di berapa? Sen itu gini. Nanti kamu kawali di sini dulu. Karena ini mungkin momentumnya kan di sini. Berarti kan dia mau trap lagi atau enggak? Ini trap ini loh kok ini gitu, trap. Ya. Kalau dia enggak trap, berarti kan naik. Berarti yang awal kan MA7. Caranya nanti gini. Ini polanya MA7-nya kan gini. Kalau seandainya nanti tidak seperti ekspektasi masih melengkung di sini dulu ya tidak apa-apa, ya. Momentumnya masih double bottom dulu tidak apa-apa. Tapi tujuannya kan sama. Nanti dikawalnya kan MA7 di sini. Nah, tergantung dia bisa memaintain bullishnya atau enggak. Caranya sudah masuk prabuli seperti apa? Ini kan dari bearish, sini bearish ya, bearish zero nih.
masuknya. Ini bearish ya. Terus bagaimana untuk bisa ngerti bahwa posisinya itu sudah bullish di sini, yang di atas ini. Ini adalah pra bullish. Kalau dia bisa mempertahankan di kondisi ini, nanti di MA 99-nya dia di sini, dia bisa umpamanya lengkok gini ya, atau mau naik ke atas dulu, atau dia mau di sini terus mantul lagi. Ini berarti sudah posisi bullishnya itu memegang kontrol dari bullishnya. Pertahanannya kalau sudah bullish MA 99. Itu ya, caranya gitu. Lihat nanti. Tapi kemungkinan besar ini tidak akan model fase yang menyentuh MA 99. Ini akan cepat sekali. Targetnya kemana? Targetnya bisa mbok kasih gini. Kalau saya secara pribadi targetnya gini, 1,4 sama 2,5 di sini. Pomonya. Ide ya. Targetnya di situ. Kalau menurut saya tidak akan menyentuh lagi di MA 99. Dia akan pukul langsung seperti ini fasenya nanti. Ini dia reaksinya akan seperti apa? Seperti ini loh nanti. Caranya maraton seperti ini. Dia enggak ke bawah. Dia gitu loh. Nah, ini yang kita harus pelajari nanti. Gitu ya. Prabulis di 0,7 ya betul. Kira-kira bulan apa bulan untuk menuju 2024? Kira-kira bulan di 2024, bulan Februari. Karena setiap makna dari bulan itu selalu bergeser 22 sampai 1 bulan. Lah yang kemarin kita sangkain kan apakah setengah tahun sebelum halving ini juga bergeser juga? Ternyata enggak. Ternyata enggak. Dugaan kita salah berarti. Tapi semua itu kan untuk ilmu, edukasi. Tidak apa-apa. Jadi kalau teman-teman perhatikan, cara hitungnya gimana? Cara hitungnya gini, teman-teman. Ini kan harga terendahnya. Ini di sini. Sampai bulan ya. Ini terjadi. Kan posisi halvingnya itu pada tahun 2020 itu adalah April. Kalau saya tidak salah ingat ya, April apa Mei ya? Mei salah. Mei tanggal 16. Kalau saya tidak salah itu ya. Jadi posisi kenaikannya dari harga termurahnya dia itu ada di Maret. Nah besok itu posisi halvingnya itu adalah 9 perkiraan sekitar 9 sampai 13 April 2024. Jadi kemungkinan dia akan terjadi nanti di harga bawah ini terjadi pada Februari. Harusnya seperti itu. Pertengahan atau akhir mungkin. Pertengahan atau akhir. Gitu ya, jawab ya. Ada balik arah lumayan kenceng. Oh iya dong. Wah, lumayan ya. Moga-moga cepat pulih ya. Teman-teman saya sendiri itu ya tenan tuh. Hari ini tuh buat saya bukan, walaupun saya secara pribadi itu jujur ya, saya tuh yang terkoreksi itu cuman margin. Itu ada apa aja. Jadi kalau yang di futur itu juga saya itu cuman hilang 80 koin ada. Jadi enggak berat enggak. Dan futur itu ada ilmunya sendiri. Nanti suatu saat saya akan memberikan waktu. Tunggu saya nanti akan meneliti secara detail bagaimana tutorial atau edukasi secara futur yang baik untuk teman-teman bisa melihat celah-celah kecil di mana bahayanya. Saya sedang meneliti ini, saya suka riset. Saya itu termasuk gila edukasi. Jadi kalau ditanya, buat saya itu ilmu itu di depan. Jadi apakah goalnya itu targetnya margin? Enggak, ya margin itu bonus. Karena buat saya itu lebih suka meneliti.
Makanya kalau teman-teman tanya ini kenapa kok saya bisa jawab semua, karena saya tuh suka ilmu, suka edukasi. Dan buat saya candle ini seperti hidup. Beneran, candle ini seperti hidup, punya nyawa gitu. Nanti kalau teman-teman sudah suka terhadap ilmu, edukasi, nanti teman-teman bisa ngerti apa yang saya katakan ini. Jadi benar-benar apa ya, candle ini hidup gitu. Ya, makasih ya. Ya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Makanya hari ini sebetulnya buat saya itu cukup, ya kan belum pernah saya itu merasakan yang namanya dam parah seperti ini bersama teman-teman sedulur semua itu ya. Saya itu antara tadi itu ya Om ya di sini ya, antara tadi itu secara rada magnet gitu ya. Tapi saya tuh berusaha untuk ini bagaimana untuk tidak galau. Makanya yang di room tele itu buat saya itu ini harus tak redam dulu biar tidak galau dulu. Terus baru kita mapping itu. Kebetulan tadi ada Bang Calvin, ada itu juga ya yang bisa memberikan info, Bang Drev, Bang Komiko. Itu akhirnya bisa skenario-nya seperti ini. Jadi di dalam CBT ini banyak orang-orang hebat yang sebetulnya ikut andil dalam semua ini. Saya berharap CBT ini terus solid ya, terus solid, terus memberikan semangat yang positif gitu. Jadi biar bangsa ini, ayolah jangan sampai sangkut terus gitu loh kita. Kalaupun terjadi koreksi dan itu kita itu pukul balik gitu loh. Dan kita akhirnya tetap endingnya jadi apa? Jadi pemenang gitu. Win harusnya gitu ya. Harapan saya seperti itu. Sen apa bisa kembali ATH? Bisa kembali ATH tapi 2025. Tapi sebelum 2025 Sandbox itu cuma naik, ini nanti kamu lihatnya naiknya gini ya, Ari ya, Juni aja sampai Juli awal. Itu kalau sudah posisinya ada toyib udah itu lepas market. Sering ikut live ini, nanti jadi dapat update-nya, tanya gitu ya. Kalau enggak mudeng tanya, enggak apa-apa ya. Om, cara lihat BTC CME di TradingView nulisnya apa? Apa nih? Loh, cara itunya ya diklik ini loh. Kan ada tulisannya asli sama TradingView. Di Binance kan? Ini, caranya ini. Ini yang bawa klik TradingView kan? Kan ada pilihannya ini di atas ini. Betul enggak ini yang ditanyain? ETH ya. Ini ETH ya. Duh, ETH ini malah gini. ETH ini malah ini ETH ini kenapa ini? Nah, ternyata ETH juga ketumbang. Nah, moga-moga ini besok narik. Kalau melihat gini ya, nah ini nanti bisa teman-teman akan tambah yakin kalau nanti semuanya hijau. Kalau feelingku semua nanti itu tinggal tipis nih. Tak mini tak. Percaya enggak? Atau enggak naik di atasnya? Hijau. Kalau feelingku malah lebih cenderung itu. Karena kalau lihat di market semua gini ya, ini mulai narik ya untuk ada ini nanti feeling gue di sini hijau tapi tipis. Lihat aja nanti ya, coba ya pantau aja karena ini aja udah ketinggalan jauh ya, ini kan ngetotnya ini nanti lah karena kan kondisinya menempel di sini dan ini sudah kayak gini, ini nanti narik ke sini karena kan posisinya terlalu curam. Biasanya kan posisinya
kalau dia mau lanjut nih ya, ini kalau mau lanjut itu biasanya yang terjadi seperti ini. Ini kalau mau lanjut ini tidak carry seperti ini. Ini dia pukul dulu, ini tidak ada siksak gini. Ini tuh pukulnya di sini. Merahnya itu harusnya di sini. Kalau dia mau lanjut ke bawah sangat panjang ya. Ini yang terjadi itu harusnya ini. Baru ini nantinya ini. Ini pola yang kalau memang terjadi penurunan mau ekstrim lanjut panjang ya, dia akan pukul dengan cara ini. Ya, kalau teman-teman sudah melihat gini, ini sudah berat. Tapi kalau fase ini beda. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Ini lebih berbahaya yang model nyamping pukul gitu ya. Itu luwih ngeri malahan. Ya. Ada back 06. Ndak 03 sih loh. 06 iki kadone. Kepengin ndang cepet. Ya tapi ora apa-apa ya 06. Ben bahagia kabeh. Iya, reject. Nah, betul, kamu benar tuh. Kalau lihat ini betul. Karena ini pukul, ini dipukul nanti. Lihat aja nanti pukul gelap apa itu enggak? Merah enggak? Ya, kalau ditarik merah, kelar itu naik semua, rek. Nah, rek enggak ini? Masa wedi. Ya. Intinya CZ butuh modal buat menghadapi besok Senin. Mereka butuh modal, cari uang dari retail, cari uang dari market. Untuk apa? Ya tujuannya kita melihat tujuan baiknya aja. Tujuannya biar semua kripto ya tidak terganggu. Kalau bisa syukur-syukur SCC yang kalah. Wis semua kelar, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kan doanya kita gitu. Ya, enggak apa-apa lah. Songgo bareng gitu. Kalau mana Bro Sunawan mana nih? Bro Edi Sunawan, songgo bareng gitu. Yang legowo nih gitu, jadi songgo bareng gitu. Ya. Nanti kalau ETH seperti ini targetnya tetap sama ya, ETH di sini. Kalau ETH ini punya riwayat. Jadi sebetulnya kalau saya secara pribadi ETH tetap sama. Dia akan tetap naik di 2450 sampai 2500. Targetnya ETH gitu. Karena ini menyelesaikan juga salah satu adalah FOMO akhir. FOMO akhir ETH. Sama dengan BTC sama. Lagi golek Lina Om di Pekanbaru Ferguson. Oh iya deh. Nah itu tapi legowo itu kayak Ferguson, songgo bareng. Bener. Ya. Jadi kondisi saat ini apa? Kasusnya CZ songgo bareng. Wis ngono luwih ikhlas gitu. Ya. Aptos ya, ini terakhir Aptos ya. Iki keringetku wis sak jagung-jagung tak ngerti kuwi. Aku iki rada masuk angin, teman-teman. Aku sampai minum tolak angin ini habis ini mau beli wedang jahe rempah dulu. PDC beris berapa lama? Aduh, iki ketara kowe iki entas mlebu iki. Entas mlebu wis keracunan sisan keilmuan shock iki. Wis engko ndelok dhewe ya, YouTube-e. Ndak ada beris, bulis. Wis keracunan gitu. Kadang-kadang loh ini buahnya ini tumpangan shot itu wah sak ngeri-ngeri ini. Bener. Bos tumplek semua. Beneran, serius. Ayo. Percaya ndak kalau ini tumpangannya itu ngeri. Karena apa? Mereka melihat BTC berpikiran bahwa wah ini bakal dibantai habis sih, mesti ngono. Tenan. Percaya ndak? Apalagi lihat ETH. Wes yakin di 100% iki. Padahal mereka ndak mikir, kira-kira yang diturunke iki
semua koin iki rukul. Ra mungkin ra nalar kuwi. Menurut aku rada ra nalar. Iya, puter dah. Maksudnya iya, makanya futur kripto itu mesti short tuh, wis. 26 kanan wis pokoknya all in wis. Iya Allah mamu. 6. Wah, itu sih ngeri malahan. Ya teman-teman, kadang itu kita harus melihat market itu secara utuh. Ya walaupun Om kemarin kita kena kejutan kayak gini. Ya iya, market itu ya paling enak tetap spot, makanya ya jauh butuh ya. Ya apa meneh? Cintai uang kalian, guys. Mendingan investasi tipe bagi hasil. Wah, iki meneh. Lah robot we bagi hasil ya hilang. Dividen yang tukumu dhuwur ya nyangkut. Sama. Tidak ada yang lebih. Saya tuh pernah di saham. Margin terus. Di kripto margin terus. Ayo piye? Kalau yang biasa lama di sini sudah tahu, saya margin terus orang tahu. Nah, jadi tidak itu intisarinya. Intisarinya kamu belajar. Poinnya bukan uang. Dirubah mindset kita. Ilmu di depan, uang tidak terlalu banyak pun, kalau ilmu hebat, kamu bisa mendapatkan uang. Dengan ilmu yang sangat tebal, kamu akan dengan uang yang sangat lumayan, kamu akan menjadi sangat hebat. Itu. Jadi ilmunya yang di depan, bukan investasinya. Lah investasi mbok diemno tanpa ilmu, mau ngintil silit ngono. Banyak sangkuter itu gara-gara ngintil silit. Ngintil silit tahu enggak? Jadi kalau bebek itu ya lagi jalan itu mbok intil ke gitu. Itu namanya ngintil silit. Jadi bebek itu ikut-ikutan kan gitu, ngintil. Nah, seperti itu. Jadi ilmu di depan, investasi apapun bisa menghasilkan. Saya tidak yakin bahwa ilmu maksudnya dengan ilmu orang jadi tidak bisa mendapatkan margin. Saya tidak percaya malah. Iki malah iki jojok wis sangkuter wis malah ngocehne ngono tak blokir kowe. Ora iso memberikan itu ya toh. Daripada kowe ngoceh dhewe to diblokir dadi ra iso ngerti meneh. Wis. Nah, wis. Nah, hilang ta? Nah, aku ngene-ngene iki langsung kok tak blokir ngono. Ben apa? Ben ora ngaboti bebane uripe dhekne. Gitu lho. Dia ndelok ngene senep ngono lho. Pernah sangkut, pernah kuwi lebih baik level rak saketok sisan gitu. Gitu ya. Ada momennya, Bro. Ya, ilmu tetap saham pun ilmu. Saya pernah margin 45 juta pun margin. Semua ilmu balik. APT ini hampir mendekati sudah di zero loh gimana. Jadi ini piye ya? Ini bingung iki ya APT ini. Soalnya ini sudah pernah momentum ini loh yang aku bingung. Tapi mungkin ya. Ini mungkin akan ada kesempatan satu kali karena ini kan berarti sudah di bebek kembali bisa jadi, cuman tidak tahu apakah ini sudah terakhir. Bisa jadi sih. Wong ini soalnya di sini ada resist yang mempertahankan. Ini ya, ini tidak jebol. Oke. Ya 5, betul. 5 dolar boleh lah. Cicil ya. Boleh. APT boleh. Tapi jangan banyak ya. Produk yang sudah kenaikan gini, ini targetnya kemana Om? Moga-moga ya. Moga-moga dia akan, kalau memang dapat boomingnya kembali, bisa jadi dia area ini di double bottom. Tapi itu rodok sedikit berlebihan. Tapi kalau cuman di sini mungkin akan dapat momentumnya. Kalau cuman di 13 dapat momentumnya. Nanti tidak kuatnya biasanya di sini. Dan tumbang. Ngikuti market. Ya. Bisa lebih dalam bisa. Itu ya.
APT boleh Bang Arci. Tapi tidak banyak ya Bang Arci, 10 we 10 koin. Ya, maksimal 10 koin we Bang. Boleh. Sudah di zero nih. Sudah dipukul kok Bang. Ini kan tinggal bentuknya aja Bang. Bentuk ininya aja, toyibnya aja. Lengkuannya nanti gini toh. Antara dia mau yang lanjut ke atas apa dia posisinya di MA25 gini, dia nanti dipertahankan di MA25 dulu, baru nanti jatuh dan naik kembali. Kan cuma dua ini yang perlu dipantau. Ini semua koin yang sudah tumbang ya. Minimal akan kemana? Minimal akan ke MA99. Jadi akan naik. Ya harusnya naik secara analisa. Karena sudah mentok seperti ini, tidak mungkin, tidak masuk akal kalau dia tidak napas. Gitu ya Bang Arci. Sudah cukup ya semua ya. Sudah jam sampai panjang loh ini sudah sampai jam sudah ini sudah 2 jam gitu ya. Untuk metik ke depan naik dulu. Waktunya serok naik dulu. Nanti targetnya untuk metik mungkin $1. Kalau memang di pomoin lagi bisa 14 lagi ya 15 lagi ya itu kebenaran. Tapi $1 nanti sebaiknya untuk metik itu di take profit. Tapi sebaiknya diambil modal antara 0,9 sampai $1. Baru nanti lanjutan $1 kan tinggal margin dan tidak masalah. Gitu ya. Oke, semua sudah terjawab ya. Tidak galau lagi kan teman-teman. Saya berharap grup CBD ini solid, semua saling dukung. Terima kasih buat info-infonya, update-nya buat untuk Bang Calvin yang selalu support untuk CBD, juga untuk Bang Andrew, juga Pak Edi, juga Komiko, juga teman-teman semua yang Bang Arci, Bang Ar ya, Bang Gandhi, banyaklah yang tak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya berterima kasih. Dengan seperti itu kita sedang mengawal teman-teman semuanya sedulur CBD untuk saling support. Dan walaupun pemula, menengah, tapi semua bisa berbaur. Saya melihat bahwa ada rasa kekeluargaan di dalam TV. Jadi itu yang saya senang lah, di dalam melewati badai kita akhirnya bisa bersama-sama. Ini kan proses. Orang itu diuji ketika sedang badai. Percaya enggak? Orang itu akan diuji ketika sedang ada badai. Di situ kesulitan kita akan terlihat. Gitu ya. Oke, ini cuman sharing-sharing. Kembali lagi Dior. Saya cuman mengutarakan apa yang saya lihat. Semoga bermanfaat. Semua keputusan investasi ada di tangan teman-teman dan sedulur CBD semua. Tetap sehat, take profit selalu. Semoga kejemput yang sedang sangkut juga semua. Oke. Terima kasih buat supportnya semuanya. Semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Buat Pak Edi, buat Bang Calvin, buat Bang Ar, buat Bro Yoyo ya. Buat Hartono Wijaya ya, yalah semua ya, keluarga CBD semua. Terima kasih. Indonesia suka ilmu. God bless you all.